Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat KPI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya Nurul Fauzia dari kelas A1 dengan NIM 0404012017 untuk menyampaikan sedikit kajian Islam, yakni tentang obatnya orang patah hati. Topik ini saya ambil dari buku yang berjudul Terapi Hati, karya dari Profesor Dr. Haji Amin Syukur MA dan juga Ibu Haja Fatimah Usman MSI. Sobat KPI, kalau kita berbicara tentang hati maka tidak akan ada habisnya, apalagi sifatnya ini adalah sangat sensitif. Kalau semisal kita berbicara tentang fisiknya saja, hati adalah segumpal daging yang begitu bundar melanjang terletak di tepi kanan dada. Di dalamnya ada lubang-lubang yang berisi darah hitam. Tapi kalau semisal secara rohani ya, hati ini adalah sifatnya halus yang berasal dari alam ketuhanan, di mana hati ini adalah tempat untuk merasa, untuk melihat, untuk mengenal segala hal. Kalau semisal secara fisik hati ini berfungsi sebagai penyimpanan energi, akan tapi kalau semisal secara psikis hati ini berfungsi untuk layaknya panca indera, yaitu untuk perasa, untuk pendengar, pelihat, dan peraba. Sobat KPI, terkadang dalam kehidupan kita pernah merasakan suasana hati yang amat beragam. Kita pernah merasa gembira kalau di dekat dia, pernah merasa tenang, tentram, pokoknya kita selalu dalam keadaan yang membahagiakan. Di sisi lain, kita juga pernah merasakan apa itu luka ketika patah hati, ketika gagal dalam meraih sesuatu. Kita pernah merasa gelisah, pernah merasa kecewa yang amat dalam, gitu kan ya. Nah, ternyata suasana hati yang kita gambarkan tadi itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Begitupun petunjuk-petunjuknya. Dalam artian petunjuk ini, Allah itu selalu ingin kita hambanya selalu dalam kebahagiaan, selalu dalam ketenangan dan juga ketentraman. Karena itu Allah sudah memberikan jalan bagi hambanya agar bisa menghadirkan rasa kebahagiaan, rasa ketentraman dan juga ketenangan, mengalihkan dari berbagai rasa kegelisahan dan juga kecemasan. Karena pada dasarnya gelisah dan cemas ini ada peran setan di dalamnya. Mereka yang memberikan bisikan-bisikan jahat kepada jiwa manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka yang memberikan bisikan jahat kepada manusia, mereka yang memberikan bisikan-bisikan provokasi buruk terhadap manusia. Itu sebabnya terkadang kita merasa sedih dan gelisah yang sangat amat dalam. Maka tak jarang juga itu bisa menimbulkan penyakit hati seperti riya, dengki, hasut, dan itu juga sangat mempengaruhi terhadap perilaku, sifat, dan karakter manusia. Ini juga dijelaskan dalam salah satu hadis, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan fa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalbu. Ketahuilah bahwa ada di jiwa manusia itu segumpal daging, yang mana itu bisa menentukan sikap, perilaku, dan karakter kita. Apabila daging itu baik, maka akan memberikan perilaku yang baik pula bagi perilaku, sikap, dan karakter kita. Dan apabila daging itu buruk, akan memberikan pengaruh yang buruk pula bagi sikap, perilaku, dan karakter kita. Dan itulah hati. Lalu bagaimana dengan obat atau penawar bagi orang-orang yang terluka, bagi orang-orang yang patah hati? Kita beranjak ke surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah sudah memberikan pembelajaran serta penyembuh bagi orang-orang yang memiliki penyakit yang ada dalam dadanya. Yang dimaksud ini adalah orang-orang yang gelisah, kecewa, terluka, patah hati, dan ini juga menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya.
Dilanjutkan dalam penjelasan surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah pada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Nah, bagi kalian yang hatinya saat ini sedang terluka, sedang patah hati, kecewa, cemas, dan lain sebagainya, coba kalian mengambil air wudhu, menghadap kiblat, buka mushaf Al-Quran, dan coba baca secara pelan-pelan, resapi makna yang ada dalam Al-Quran. Baca dengan penuh hikmat dan khusyuk, maka nanti akan muncul dalam hati kita itu ketentraman, ketenangan. Ada juga penawar lain yang dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram apabila dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Ini juga menjelaskan kepada kita semua bahwa mengingat Allah atau berzikir itu menjadi penawar yang terbaik bagi kita semua pada saat kita sedang lagi galau, sedang patah hati. Karena memang ya dengan mengingat Allah, dengan kita berzikir kepada Allah, ini bisa membuat hati kita memang menjadi lebih tentram, lebih tenang, bahwasanya ada Maha dari segala Maha yang sudah mengatur semua jalannya kehidupan kita dengan baik, memiliki skenario yang terbaik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai obatnya orang patah hati. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan, ketika teman-teman lagi down, ketika teman-teman lagi patah hati, terluka, satu kuncinya ingat Allah. Ingat Allah, caranya banyak ya, bisa dengan membaca Al-Quran. Ketika baca Al-Quran, kita resapi dengan baik, kita resapi mana-mana yang ada dalam Al-Quran. Pasti nanti akan muncul ketenangan dalam hati kita. Berzikir, selalu berzikir ke Allah, juga membangun chemistry melalui sholat, berdialog dengan Allah, cerita semuanya apa yang kita rasakan ke Allah. Pasti nanti akan muncul ketenangan, pasti nanti akan muncul ketentraman dalam diri kita, isinya lega gitu kalau misalnya kita sudah curhat ke Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.